Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nashkurullah azza wa jalla ala hadhihi al-jalsah al-qayyimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa salamnya terlambat? Jalurnya jauh ya dari timur ya? Sinyal. Sinyal. Baik, insyaallah sanabda في هذا اليوم اللقاء الثاني في مادة تفسير آيات الأحكام للمستوى الرابع الذي سنأخذ من كتاب روائع البيان في المحاضرة الحادية والعشرين المحاضرة الحادية والعشرين. طيب من منكنا لها كتاب فليفتح المحاضرة الحادية والعشرين. Yang megang kita bisa dibuka di halaman di Muhadharah 21 dari kitab Ar-Rawa'iq Al-Bayan. Atau kalian juga bisa melihat di di layar kaca masing-masing ya, di gadgetnya masing-masing. Sudah saya ringkaskan dalam PowerPoint ya. Jadi tidak semua yang ditulis oleh Syekh As-Sobuni itu kita baca karena keterbatasan waktu. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu di Muqaddimah atau pengantar tentang perkuliahan kita, bahwa hanya beberapa hal saja yang akan kita baca dan itu sudah saya tuangkan dalam PowerPoint. Ya. Jadi kalian yang misalnya nggak punya kitab, nggak ada masalah, bisa lihat PowerPoint-nya, ya. Atau kalau nanti untuk murajaah, ya tentu bagusnya pakai kitabnya ya. Baik, sanaqra وندرس المحاضرة الحادية والعشرين من كتاب روائع البيان في تفسير آيات الأحكام. والموضوع في هذه المحاضرة الربا جريمة اجتماعية خطيرة. الربا جريمة اجتماعية خطيرة. طيب Mandur, sudah terlihat ininya, filenya? Ya, sudah Ustaz. Baik. Tulisannya terbaca? Terbaca. Ini rata-rata pakai HP atau komputer? HP. Berapa inci HP-nya? Soalnya nanti tulisannya khawatir kekecilan ini. طيب إذن في المحاضرة الحادية والعشرين الربا جريمة اجتماعية خطيرة عنوان هذه المحاضرة ya. قبل أن نخطو إلى ما بينه الشيخ علي الصابوني حفظه الله تعالى حول هذه الآية وحول الأحكام الشرعية المستنبطة من هذه الآية أريد أن تقرأنا جماعة يا طالبات هذه الآية من سورة البقرة من سورة البقرة الآية 275 إلى آية 281. أنتن تقرأنا جماعة أنتن تقرأنا جماعة سورة البقرة من آية 275 إلى 281. طيب تفضل. تعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين Stop dulu. Nah, ini karena sinyalnya beda-beda, saya tunjuk ketua kelas siapa ketua kelas? Ruzaina. Hah? Iya, saya. Ruzaina, sinyalnya bagus nggak di tempat nanti? Insya Allah. Yang lain kalau bacaannya kemudian misalnya kurang pas, ikuti bacaan Ruzaina ya.
Ya, dipimpin oleh Ruzaina bacanya ya. Yang sana? Atau gini aja, atau gini aja. Saya baca, nanti kalian baca. Ya, saya baca dulu, nanti baru kalian lanjut, bukan lanjutkan, kalian baca, ulangi bacaan saya ya. Nanti, yang sana? Fahim. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Yang lain baca juga, jangan cuma satu suara. Yang lain baca juga. Kecuali kalau di tempatnya berisik. Ya udah ikutin bacaannya saja. Tapi kalau tempatnya hening, dibuka suaranya ya. Baik, Ustaz. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم والله يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا
الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا تفعلوا بحرب من الله الله ورسوله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ثم توفى كل نفس ما ما كسبت كسبت وهم لا لا يظلمون. يظلمون. طيب نخطو إلى التحليل اللفظي والمعنى الإجمالي لهذه الآية التي أو الذي كتبه الشيخ محمد علي الصابوني في تفسيره روائع البيان. قال تعالى في القرآن العظيم الذين يأكلون الربا. الربا في اللغة معناه الزيادة مطلقا. يقال ربا الشيء يربو إذا زاد. ومنه قوله تعالى اهتزت وربت أي زادت. وفي الحديث إلا ربا من تحتها أي زاد الطعام الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وأربى الرجل إذا تعامل بالربا. طيب الربا في اللغة الربا في اللغة الذي هو يكون المحور الأساسي في هذه الآية معناه الزيادة. Jadi riba secara bahasa maknanya az-ziyadah. Lidzalika yuqal raba syai'u idza zada. Sesuatu bertambah, sesuatu itu menjadi riba jika dia bertambah. Wa minhu qaulu ta'ala ihtazzat wa rabat wa qaulun nabi illa raba min tahtiha. Hadzal hadis fi hadzal hadis alladzi qala fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa raba min tahtiha yakni huwa at-ta'am alladzi da'a fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fazada bi du'aihi wa bi barakati du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadza fil lughah. Walakinnal murad ya fil ayah alladzi qala fihi ta'ala alladzina ya'kuluna ar-riba tab'an huwa ar-riba fi syara'. Ya, tab'an ar-riba fi syara'. Jadi ayat ini tentunya laisa mujarrad makna riba fil lughah yakni az-ziyadah walakin al-muradu bihi alladzina ya'kuluna ar-riba yakni alladzina ya'kuluna ar-riba bimakna al-qard az-zaid ya atau alladzina ya'kuluna ar-riba syar'an gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini orang yang memakan riba bukan makna secara lughah. Jadi jangan diterjemahkan orang yang makannya kebanyakan, bukan gitu ya. Nah, atau orang yang makannya sesuatu yang bertambah, bukan. Tapi maksudnya memakan riba fi maknahu asy-syar'i. Ya. Idzan ma makna riba syar'an? Qala Syekh Ali As-Sabuni huwa ziyadatun ya'khudhuhal muqrid minal mustaqrid muqabil al-ajal. Nah, ada makna riba bi ahadi nau'aihi. Ya, sebenarnya ini definisi riba menurut salah satu dari dua jenis riba.
Ya. Jadi riba itu adalah ziyadah, suatu nilai yang merupakan tambahan, ya'khudhuhal muqrid minal mustaqrid. Yani fi muamalatil qard, fi muamalati al-qardu. Ma mana al-qardu ya thalibah? Apa arti qardu dalam bahasa kita? Utang. Ada yang tahu arti al-qardu? Utang. Mal farqu bainal qardi wad dain? Apa beda antara al-qardu dan ad-dain? Qardu meminjam. Dain? Utang. Isti'arah? Isti'arah apa? Dagang. Isti'arah dagang. Tijarah dagang. Isti'arah. Misalnya ada di antara kalian mengatakan ana asta'ir hadal qalam. Minjam. Itu mal farqu bainal i'arah war riba wa mal farqu bainal i'arah wal qardu wad dain. Apa bedanya? Anda tahu? Perbedaan antara al-qardu, ad-dain dan al-i'arah. Nah, ini dalam fikih muamalat ya. Kalian udah belajar sebenarnya kan? Enggak tahu udah belajar belum fikih muamalat? Sudah, belum tahu apa bedanya? Kalau udah apa bedanya? Nah, jadi gini, kalau memang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, biasanya al-qardu dan ad-dain itu diterjemahkan maknanya sama, hutang gitu ya. Padahal sebenarnya ad-dain a'ammu minal qard. Dain itu lebih luas makna cakupannya daripada al-qardu. Ya, kalau hutang yang biasa kita sebut berhutang itu sebenarnya lebih tepat al-qardu. Ya. Sedangkan kalau ad-dain itu bisa jadi dia tidak terkait langsung dengan al-qardu walaupun itu salah satu jenisnya, tapi dain juga masuk di dalamnya akad jual beli. Ya, artinya yang namanya ad-dain itu lebih luas daripada seseorang melakukan akad hutang piutang. Ya, karena bisa jadi di dalam ad-dain juga ada akad jual beli. Misalnya ya jual beli kredit, bai'ut taksir, itu dain. Ya, artinya bukan jual beli yang cash, yang sifatnya itu dicicil, itu kan belum sempurna itu, akadnya kan belum selesai gitu ya. Selama belum selesai pembayarannya, itu disebut dain gitu. Tapi tidak disebut qardun. Tidak disebut qardun ya. Atau misalnya ada akad salam. Mungkin kalau udah belajar ada akad salam, ya, jual beli atas suatu benda yang barangnya belum ada lewat pesanan. Itu disebut dain, tapi tidak disebut qard ya. Nah, ini bisa ya perbedaannya ya. Nah, biasanya yang dia terkait dengan akad riba dalam hutang piutang itu masuk dalam bab al-qardu. Ya. Nah, dan orang yang memberikan hutang namanya disebut dengan muqrid. Muqrid. Nah, yang memberikan hutang muqrid. Sedangkan orang yang meminta atau sebagai apa ya istilahnya itu ya, pemberi piutang itu muqrid. Sedangkan yang menerima piutang namanya mustaqrid. Talabul qard. Alladzi yatlubul qarda yusamma mustaqrid. Ya. Benar? Nah, jadi yang dimaksud riba itu apa sih? Ziyadah ya'khudhuhal muqrid, suatu tambahan yang diambil oleh pemberi hutang atas harta mustaqrid. Ya, tapi diambilnya karena sebab apa? Muqabil al-ajal. Karena akad hutang piutangnya itu ditambahkan waktu pembayarannya, waktu pengembaliannya, maka waktunya itu kemudian semacam diberikan tambahan atas nilai pokok dari hutang. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan awalnya sih tidak riba gitu ya. Misalnya saya pinjam uang 10 juta. Kemudian si muqrid menyerahkan 10 juta kepada mustaqrid. Ya udah ini 10 juta saya kasih pinjaman dan waktu pengembaliannya adalah 1 tahun misalnya kan. Jatuh temponya misalnya akhir bulan Desember. 30 Desember misalnya akhir jatuh tempo pembayaran. Rupanya saat tanggal 30 Desember, si mustaqrid ini ketika diminta untuk mengembalikan pinjamannya, dia mengatakan saya belum punya uang. Ya saya minta penangguhan waktu. Ya minta waktu misalnya 1 bulan lagi. Ya udah. Akhirnya si muqrid mengatakan, kalau kamu ingin meminta tambahan waktu, maka nanti harus serahkan 11 juta. Ya harus serahkan berapa? 11 juta. Nah saya tanya, mana nilai ribanya yang mana? Berapa ribanya dalam akad itu? Nah, ditambah. Berapa ribanya berarti? Penambahan dari nilai pokok yang dihutangi gitu ya. Berarti 1 jutanya. Nah, yang menjadi persoalan kenapa kemudian kok diberikan tambahan? Yaitu tadi liajli au muqabil al-ajal. Nah, malah bisa jadi nanti terus berbunga. Ya ketika kemudian misalnya
pas jatuh tempo satu bulan yang diberikan masih belum bisa mengembalikan misalnya, ya udah tambah waktu lagi, tambah lagi bunganya tuh seperti itu. Nah itu namanya disebut dengan riba, atau dalam bahasa spesifiknya nanti akan kita sebut dengan istilah riba nasi'ah. Ya, disebut dengan apa? Riba nasi'ah. Tapi kalau misalnya penetapan angka yang lebih dari nilai pokoknya itu sejak di awal, namanya disebut dengan riba fadl. Jadi misalnya ya udah saya kasih pinjaman 10 juta ya, 1 tahun kamu kembalikan tapi nilainya 11 juta. Nah, itu namanya riba fadl. Ya, paham ya perbedaannya ya? Jadi kalau penambahannya itu di awal padahal akadnya adalah qarad, itu disebut riba fadl. Tapi kalau penambahannya itu karena sebab adanya penangguhan waktu pembayaran, ya muqabil al-ajal, ini disebut riba apa? Nasi'ah. Tetapi memang di masa jahiliyah, ya di masa jahiliyah yang masyhur itu adalah riba apa? Riba nasi'ah. Nah, lidzalika arrafa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ar-riba huna bi ahadi naw'aihi wa huwa riba nasi'ah alladhi hiya min dimn riba al-masyhura fi al-jahiliyah. Ya. Alladzi arrafa bi ziyadah ya'khudhu al-muqrid min al-mustaqrid muqabil al-ajal. Jadi kalian kalau nanti misalnya di ujian semester ditanya arif hadhil mustalahat. Ya, misalnya definisikan ya mustalah ini. Di antaranya ar-riba. Ya, kalian ambil saja definisi ini. Ziyadah ya'khudhu al-muqrid min al-mustaqrid muqabil al-ajal. Nah, baik. Hada huwa makna riba fi syara', yakni makna riba al-muharram syar'an. Qala ta'ala alladzina ya'kuluna ar-riba, ya alladzina ya'kuluna hadhihi ziyadah la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yataqabbathu asy-syaitan. Ya. Huwa au humul ladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumun, yakni la yaqumuna fil ba'thi ba'da ba'thi yaumil qiyamah illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Jadi mereka itu dibangkitkan ya dalam kondisi seperti orang yang yatakhabbathu syaitan, orang yang kerasukan setan. Mak mana yatakhabbathu syaitan? At-takhabbut ma'nahu ad-darbu 'ala ghairi istiwa'i, ka khabtil ba'iril ardi biyadihi. Jadi yang namanya at-takhabbut itu adalah posisi ketika seseorang dipukul kepalanya. Nah, jadi puyeng nih, ditempeleng kepalanya dia puyeng, jalannya nggak bisa teratur. Nah, itu disebut takobut, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang ditampar kepala, maaf gitu kan, ditampar, nah itu dia kemudian jalannya oleng. Nah, itu disebut apa? Takobut, ya. Kahobutil ba'iril arda biyadihi, seperti seekor apa namanya? Seekor unta yang ketika dia jalannya itu oleng karena dipukul oleh seseorang. Nah, itu disebut dengan takobut. Maka nanti di hari kiamat ketika manusia dibangkitkan, nah kalian lihat nanti saat di hari kiamat kok ada orang yang jalannya oleng, nah itu akilur riba itu. Ya, akilur riba. Jadi jalannya itu dibangkitkan dalam kondisi tidak menentu, ya. Wa yuqal lil ladzi yatasarraf fi amrin wa la yahtadi fihi innahu yakhbitu khabata ashwa. Nah, bisa juga ya yang disebut dengan at-takhabbut itu adalah orang yang jalannya itu kesasar. Jadi kalau misalnya ada seseorang ingin menempuh suatu perjalanan untuk menuju kepada suatu tempat, tapi dia kemudian kesasar di tengah jalan dan akhirnya celingak-celinguk kiri kanan nggak jelas ya jalannya kemana gitu, orang kebingungan. Nah itu juga disebut yatakhabbat, ya. Jadi seperti orang yang yakhbitu khabata ashwa, orang yang jalannya itu tidak lurus gitu ya, karena tidak jelas arahnya. Nah itu ada disebut juga dengan yatakhabbatuhu asyaiton. Nah intinya lihatlah misalnya di sekitar kalian orang yang telinga nggak jelas seperti orang gila gitu ya. Nah itu apa namanya Allah menggambarkan atau bukan Allah menggambarkan, memang Allah tetapkan di antara azab mereka sebelum dihisab nanti di hari kiamat akhirul riba ini ya yakumuna illa la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaiton. Limadza minal massi ya ka'annahu minal mas minal mas yakni minal junun ka'annahu majnun. Jadi seperti orang yang kerasukan, akhirnya dia tampak seperti orang gila. Ya. Tapi sebelum ke ini, apa kata Syekh As-Sabuni sebelum masuk minal mas? Wa takhabbatuhu syaitan idza massahu bi khabalin aw junun wa tusamma isabatu syaitan khabthah. Jadi orang yang kerasukan setan itu, akhirnya dia posisinya seperti orang gila, dan disebut dalam bahasa Arab dengan istilah apa? Khabthah.
Ya, disebut dengan qabdah, ya. Ini jangan kebalik hurufnya, jangan dibaca khitbah. Nah, khitbah lain lagi nanti maknanya. Ya, qabdah, ya. Huruf ba-nya sebelum ta. Minal masi, yakni minal junun. Ya, mas itu kan artinya sebenarnya apa? Menyentuh, ya. Jadi orang yang disentuh itu kan masun gitu ya. Yuqal mustar rajulu fa huwa mamsusun wa bihi masun. Wa asluhu minal massi bil yad. Jadi musa ini fi'lul majhul ya. Seseorang itu musa disentuh. Ya kalau dalam terjemahannya bisa dikatakan seseorang disentuh maka dia mamsus ya wa bihi masun wa asluhu minal massi bil yad. Jadi seperti seseorang yang disentuh oleh syaitan dan ketika disentuh oleh syaitan dia langsung dalam kondisi gila. Ya dalam bahasa kita kerasukan lah gitu ya. Masalahnya kan kita nggak tahu gimana sih setan menyentuh kita. Ada yang pernah merasa disentuh setan? Gimana rasa disentuh setan? Ada yang pernah kesentuh setan? Palingan direp-rep Direp-rep. Kalau dalam bahasa kita kesambet setan. Nah, kesambet gitu ya. Dalam bahasa kita kesambet. Nah, itu jadi bil masih ya atau dalam kerasukan dan seterusnya. Ya waliyazubillah, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang kerasukan setan. Walaupun setan diinformasikan kan dalam hadis ya jari majradam. Ya dia berjalan atau mengalir bersama dengan aliran darah manusia. Ya, saking dekatnya godaan setan kepada manusia. Intinya minal masi yakni minal junun ya. Huwa ibarah al-mas di sini sebenarnya kalau dalam ilmu balaghah bisa disebut sebagai li'tibari ma sayakun. Li'tibar ma sayakun. Ya, jadi kan sebenarnya al-masu itu kan atau kerasukan itu kan belum menyebabkan orang itu gila. Ya, tetapi ketika dia belum menyebabkan ya, belum gila maksud saya. Tapi dengan masun itu akan menyebabkan dia dalam kondisi seperti orang gila. Itu li'tibar ma sayakun. Idzan al-masu huna ma'nahu al-junun. Ya, al-junun bimakna li'tibar ma sayakunu ba'dal masyi ya. Baik. Ka'anna syaitan yamassul insan fayahsulu lahul junun. Nah, qala Sabuni, nah kemudian Imam Asy-Sabuni menafsirkan secara ijmali, yukhbiru al-waliyyu ya jalla wa ala al-murabbin alladzi yata'amaluna bir riba fayamtassuna dima'an nas. Nah, ini beliau membuat semacam perumpamaan-perumpamaannya. Orang yang makan riba itu seperti orang yang tasuna dima'an nas, orang yang mengisap darah manusia. Nah, itu perumpamaan yang buruk sekali. Bi annahum la yaqumuna min kuburihim yaumal qiyamah illa kama yaqumul masru' hala sar'ihi wa takhabbutis syaitani lahum. Jadi seperti gambaran orang yang masuk. Nah, masuk inilah dalam bahasa Indonesia yang sering kita sebut dengan kerasukan. Sar'un itu orang yang dalam kondisi kerasukan ya. Ya ta'atharu wa yaqa'u wa la yastati'u an yamshi sawiyan. Orangnya itu jalannya tidak akan bisa tetap li'anna bihi massan minasyaitan. Nah, ini gambaran azab orang yang makan riba nanti sebelum dia hisab ya. Ini baru dalam proses bangkit dari kuburnya. Ya. Limadza akilur riba yu'adzab bimithli hadzal 'adzab qabla al-hisab ya. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Karena sudah terjadi atau sudah ada persoalan di dalam otaknya. Jadi dalam pemikiran orang yang makan riba itu sudah ada khobatu ashwa ya, sudah ada pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang yang itu tidak sudah berbelok dan tidak lurus. Limadza? Li'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Karena mereka mengatakan jual beli itu selayaknya seperti riba. Jadi artinya begini, kenapa kok riba itu haram? Kan itu juga dalam rangka seperti kita berjual beli karena sama-sama mengambil keuntungan. Nah, itu jadi persoalan. Jadi mereka itu menyamakan memakan riba itu sama seperti jual beli yang dua-duanya dalam rangka mengambil riba. Dua-duanya dalam rangka mendapatkan keuntungan ya. Dzalika takhabbut wa ta'attur bisababi annahum istahallur riba alladzi harramahullah faqalu ar-riba mithlal bai' falimadza yakunu haraman. Nah, jadi ada persoalan di dalam pemahaman mereka yang menyamakan antara riba dan jual beli dengan alasan dua-duanya dalam rangka mengambil keuntungan. Nah, padahal Allah menegaskan dalam ayat berikutnya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala dia menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba.
Wa qad raddallahu ta'ala 'alaihim hadhihi asy-syubhah asy-syaqimah bi anna al-bai'a tabadul manafi' wa qad ahallahu Allah war riba ziyadah muqtati'ah min juhdil madini aw min lahmihi wa qad harramahu Allah fa kaifa yatasawayan. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an itu betul-betul membedakan antara riba dan jual beli. Ya, riba itu diharamkan, jual beli itu dihalalkan. Alasannya kenapa? Bi annal bai' tabadul manafi. Karena jual beli itu memang asasnya adalah untuk berbagi manfaat. Asasnya adalah dalam rangka untuk berbagi keuntungan. Maka dihalalkan. Di situ tidak ada kezaliman. Tetapi yang namanya riba, dia asasnya bukan untuk mengambil keuntungan, tapi asasnya adalah untuk menzolimi saudaranya yang sedang membutuhkan. Nah, jadi makanya kenapa kok kemudian antara jual beli dan riba itu dua hal yang berbeda? Ya, persoalannya ada pada asasnya. Nah, anak urid mingkunna man yashrah bil lughal Indonesia. Ya, al-farqu bainal bai' war riba. Al-farqu bainal bai' war riba lebih detail lagi seperti yang mungkin tadi sedikit saya sampaikan. Tapi bisa menjelaskan perbedaan antara jual beli dan riba pakai bahasa Indonesia aja. Perbedaannya yang sangat asasi. Silakan. Atau saya tunjuk. Saya tunjuk yang namanya huruf, ada huruf K nggak? Ada nama huruf K nggak di sini? Khonsa Ustaz, khonsa. Khonsa, aina khonsa. Betul, ya khonsa. Khonsa salsabila. Mal farqu bainal bai' war riba? Pakai bahasa Indonesia aja, jelaskan. Kalau bisa pakai bahasa apa? Riba wal bai'. Bai', jual beli. Mal farqu. Kalau nggak bisa bedainnya, bahaya nih, apalagi kalau di pedagang. Mal farqu. Apa beda antara jual beli dan riba? Allah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba. Tapi bedanya apa? Karena orang-orang yang menganggap riba itu halal seakan-akan mengatakan ya sama karena dua-duanya dalam rangka mengambil keuntungan. Nah, bedanya apa? Kenapa dihalalkan riba tapi kenapa dihalalkan jual beli tapi kenapa dihalalkan riba? Bedanya apa? Kalau riba itu menambahkan apa sih? Ditambah-tambahin gitu. Terus kalau jual beli gimana sih? Jual beli nggak ada tambahan. Misalnya begini, Konsa misalnya ngambil baju di Tanah Abang, harganya 100.000. Terus dijual ke temennya 200.000. Riba nggak? Ayo. Suaranya. Iya. Enggak. Kan tadi tambahan, riba itu tambahan. Iya, nah, kalau jual beli nggak ada tambahan. Jual beli ada juga tambahan sih, cuman nah bedanya apa? Ambil untungnya dikit. Terus kalau riba tuh ngambil untungnya kelebihan. Banyak kan. Coba saya buat perbandingan nih. Konsa misalnya ngasih pinjaman ke siapa nih? Ke Fuada. Pinjamannya 100.000, tapi ngambil keuntungannya cuma 10.000. Ya, satu. Itu kasus pertama. Kasus kedua, Konsa ambil baju di Tanah Abang 100.000, dijual ke Fuada 100.000. Mana yang banyak keuntungannya? Yang ambil 10.000. Ambil keuntungan banyak. Gimana sih? Aku jadi loading. atau saya pastiin pertanyaannya. Kalau kita ngambil barang ke distributor, misalnya di Tanah Abang kita ambil pakaian, ya satu pakaian harganya 100.000, lalu kita jual ke teman kita harga 200.000, berarti kan 100% kita ambil keuntungan kan? Itu riba tidak? Riba. Riba bukan? Oh enggak ya? Wah, kalau itu riba nggak ada pedagang nanti. Jatuhnya keuntungan lah itu mah. Yang penting kesepakatan. Oh iya Bang. Nah, bedanya adalah asasnya. Kalau baik itu asasnya adalah jual beli. Ya, jual beli itu artinya orang yang menjual walaupun sampai 100% dari nilai modalnya itu kan selama masing-masing sama-sama ridho, ya nggak masalah gitu. Jadi pembeli ridho, penjual ridho. Dalam arti si pembeli juga, walaupun misalnya dia dikasih tahu, saya beli ini di Tanah Abang 100, ya saya jual kepada kamu 200. Ya nggak masalah, kalau dia juga lagi butuh dengan barang itu, gitu kan. Jadi dia sama-sama ridho dan asasnya memang manafi yang tabadul manafi baina torofain.
Tapi kalau yang namanya riba itu asasnya adalah bukan jual beli, asasnya adalah hutang piutang. Yang asas dari hutang piutang itu adalah tabarruk, untuk membantu. Malah dia menjadikan bantuan itu sebagai sarana untuk menzalimi saudaranya. Ya, saudaranya lagi butuh pinjaman karena mungkin untuk kebutuhan tertentu. Harusnya kan dia bantu dengan pinjaman itu. Tapi malah dia kemudian manfaatkan dengan mengambil keuntungan atas bantuan tersebut. Ya, walaupun nilainya lebih kecil daripada keuntungan dalam jual beli, ya tetap itu riba haram. Ya, dan jual beli walaupun nilainya besar, manfaatnya keuntungannya besar, ya tetap itu halal. Jadi asasnya ya yang dibedakan antara riba dengan baik. Ya. Nah, maka Allah mengatakan faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih. Al-mau'izah bima'na al-wa'az wa huwa tadhkir bil khairi fima yariqu lahul qalbu. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara yang sangat halus ya mengatakan faman ja'ahu mau'izah. Padahal ini adalah hukum. Barang siapa yang telah sampai kepadanya hukum tentang riba, artinya telah sampai informasi keharaman riba. Dan Allah memberikan tashbih ya fi tahrim riba bil mau'izah. Faka'annahu bilutfihi ya yuridu an ya'idha al-muslimina bi anna riba amrun muharraman lakin an tariq layyin ya, bukan dengan ancaman gitu dan seterusnya. Ya, artinya biar umat Islam, biar orang-orang yang sebelumnya sudah makan riba itu kemudian mau meninggalkan perbuatan haram ini. Maka Allah sebut dengan istilah mau'izah. Maka pantaha, lalu dia kemudian menghentikan ya akad-akad riba yang selama ini sudah dia lakukan. Falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Maka apa yang dia miliki dari keuntungan yang dia dapat dari akad riba itu ya menjadi miliknya. Itu sudah tidak usah disangkut paut, sudah tidak usah diungkit-ungkit lagi. Ya. Wa amruhu ilallah. Nanti urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi persoalan begini ya riba. Yang jadi persoalan adalah ini kalau sudah di zaman atau ayat ini terkait dengan di zaman Rasulullah. Ya kalau hari ini nggak bisa. Ya nggak bisa misalnya ya udahlah nanti kita jalani dulu ribanya, di tengah jalan ada masalah baru pantaha falahu masalah, ya nggak bisa gitu. Ya kalau dari awal dia mau berakad riba hukumnya sudah haram ya. Jadi itu terkait dengan ayat ini terkait dengan apa yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Jadi para sahabat Nabi yang sebelumnya berakad riba sebelum turun ayat ini, maka Rasul mengatakan lanjutkan akadnya, selesaikan akadnya dan jangan diulangi lagi. Nah, tapi kalau di masa kita maka tidak boleh. Tetap dari awal riba hukumnya adalah haram. Jadi ayat ini terkait dengan konteks di masa Nabi, yaitu persoalan akad-akad riba yang terjadi di kalangan sahabat. Nanti akan kita baca sababun nuzulnya ya. Kita baca sababun nuzulnya. Baik. Salaf ay madha wa taqaddam. Wal makna man intaha 'an ta'amul bir riba fa innallaha ta'ala ya'fu wa yasfahu 'amma madha min dhanbihi qabla nuzuli ayatit tahrim. Jadi artinya Allah memaafkan akad-akad riba yang sudah dilakukan oleh para sahabat sebelum turun ayat pengharaman riba ini tadi. Karena ayat ini ya ikhwas sekalian, ayat ini termasuk ayat-ayat yang turun di akhir-akhir menjelang wafatnya Rasulullah. Artinya di masa-masa awal Islam ya para sahabat itu masih biasa melakukan akad-akad ribawi gitu ya. Tapi setelah turun ayat ini kemudian tidak lagi dibolehkan, dan apa yang sudah berlanjut ya, atau sudah berlaku ya dari akad-akad riba itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk masa kita maka tidak bisa dikatakan kita masih bisa melakukan akad riba ya. Dari masa kita itu sudah haram dari awal ya. Tetapi kemudian waman ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka kalau kemudian setelah turun ayat ini masih saja dia melakukan akad riba, Allah mengancamnya ya faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, termasuk ahli neraka yang kekal di dalamnya ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan begini. Orang yang makan riba itu kafir enggak? Saya tanya yang huruf pertamanya S, ada enggak S? Siapa S? Siapa huruf pertama? Siapa? Man? Hah? Sherly Ustaz. Charlie, Ena, Insanuha. Ena Anpuha. Ya, Sherly. Enggak ada. Tidak ada Ustaz. Lam yahdur? Lam yahdur. Naam. Baik. Sumaman yang ada S depan hurufnya, depan namanya. Enggak ada lagi. Safira. Tapi Safira.
Tapi Safira lewat YouTube. YouTube, Ustaz. Kenapa lewat YouTube? Nggak bisa lewat Zoom? Sinyalnya tidak bisa. Tab. Ayi Rohani. Ana Ayi Rohani. Sudah? Ayi Rohani? Ya, Ustaz. Baik. Ana as'al. Orang yang makan riba itu kafir nggak? Ya Ayi. Ya, Ustaz. Kenapa enggak? Kan ini Allah mengatakan nih, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bahwa orang yang makan riba itu termasuk penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Nah, saya tanya, yang kekal di dalamnya orang kafir bukan? Iya, Ustaz. Berarti orang makan riba kafir nggak? Kafir. Udah berubah jawabannya. Iya, kafir karena melanggar syariat, Ustaz. Nah, gara-gara melanggar syariat dia kafir. Iya, syariatnya kan tidak boleh melakukan riba, sementara dia sendiri melakukan riba. Berarti kafir. Iya. Kalau kalian melepas jilbab kafir nggak? Kan melanggar syariat juga. Ayo. Enggak, hanya berdosa. Nah, bedanya apa? Bedanya apa? Dua-duanya melanggar syariat. Bedanya apa? Makan riba kafir, melepas jilbab nggak kafir. Ayo, bedanya apa? Hah? Nah, ini apa? Dua-duanya melanggar syariat. Ya, hanya saja untuk membedakan seseorang itu kafir atau tidak ketika dia melanggar syariat, kembali, apa? Ada yang mau jawab? Bedakan pada persoalan dia mengingkari atau tidak. Ya. Seorang muslimah yang yang tidak memakai jilbab, kalau dia masih meyakini menutup aurat itu hukumnya wajib, maka dia berdosa saja, ahli maksiat. Tapi kalau dia sampai pada wilayah, sampai pada keyakinan bahwa menutup aurat tidak wajib, nah disitulah dia kafir, karena mengingkari sesuatu yang sudah disyariatkan secara pasti. Orang yang makan harta riba, kalau dia tetap meyakini riba itu haram, tapi dia terjebak dalam akad ribawi, maka dia ahli maksiat, berdosa saja, tidak sampai kafir. Tapi kalau dia sampai mengatakan riba itu halal, misalnya, riba halal ya, saya tidak mengatakan bunga bank, ini riba, karena bunga bank itu nanti apakah riba atau tidak, itu masalah khilafiyah. Tapi kalau dia betul-betul meyakini riba itu halal, maka hukumnya adalah bisa kafir. Kenapa? Karena dia telah mengingkari syariat. Bedakan antara mengingkari dengan melakukan maksiat. Ya, dua hal yang berbeda. Orang yang nggak sholat misalnya. Orang yang nggak sholat, itu ada dua kemungkinan. Kalau dia tidak sholatnya karena mengingkari, misalnya dia mengatakan, untuk apa sholat? Ya, bagi saya sholat itu nggak penting. Apalagi dia misalnya mengatakan, saya tuh tidak lagi wajib sholat, karena saya sudah sampai makom wali misalnya. Orang ini kafir ini. Ya, karena dia mengingkari kewajiban sholat. Tapi kalau misalnya ada orang yang nggak sholat, kita tanya, kenapa nggak sholat? Saya tahu sholat itu wajib gitu. Tapi saya males. Nah, orang seperti ini tidak bisa langsung dikafirkan. Karena dia tidak sampai mengingkarinya. Paham ya perbedaannya ya? Ya tolibat, fahimtuna? Fahimna. Al-farqu baina kufri man ankara syariah wa man asa syariah. Ya, bedakan antara yang bermaksiat dengan yang kafir. Nanti sebenarnya di dalam ayat yang kita baca ini nanti akan kita lihat ada isyarat kepada hal tersebut ya. Nah, jadi Allah mengatakan waman ada, barang siapa mengulangi perbuatan riba itu, maksudnya dia mengulangi dengan mengingkari keharaman riba, ya faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya wa amma man ta'amala bil riba ba'da nahyillahi anhu fa innahu istaujibul uquba asyarida bil khuludi fi nari jahannam. Nah, listihalihi ma haramahullah. Nah, poinnya di sini nih ya. Poinnya di sini nih. Kenapa dia kok kemudian masuk neraka kekal di dalamnya? Karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Artinya menghalalkan itu apa? Ya dia mengingkari keharaman riba. Makanya salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah kama qala al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi fi aqidatihi. Ya, kata Imam Abu Ja'far at-Tahawi, la nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bi dzanbin ma lam yastahillu. Nah, ini paham ini kaidah penting ini dalam masalah takfir ya. Kaidah dalam masalah takfir, la nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bi dzanbin ma lam yastahillu. Kita tidak mengkafirkan
siapapun dari umat Islam yang menjadi ahli kiblat karena sebab dia berbuat dosa. Kita nggak boleh mengkafirkan orang yang berzina. Kita nggak boleh secara langsung mengkafirkan pencuri. Tidak boleh mengkafirkan secara otomatis orang yang makan harta riba. Nggak boleh mengkafirkan mereka karena sebab-sebab dosa mereka. Malam yastahillu. Selama mereka tidak menghalalkan dosanya. Jadi kalau misalnya kita tanya, kenapa kau makan harta riba? Bagi saya riba itu halal karena seperti jual beli. Nah, disitulah dia akan menjadi kafir. Tapi kalau misalnya kita tanya, kenapa kamu kok terjebak dalam akad riba? Saya terpaksa ataupun alasan-alasan yang intinya bukan menghalalkan. Maka dalam hal ini dia hanya sebagai ahli maksiyah ya, atau ahli dzambi yang bisa saja nanti di akhirat diampuni oleh Allah. Ya. Baik, fahimtunna al-farqu bainahuma? Ya thalibat? Baik. Faqala ta'ala yamhaqullahu riba. Ya, lalu kemudian Allah mensifati mensifati dengan sifat yang berbeda antara riba dengan akad yang lain yang itu malah dianjurkan, yaitu sedekah. Yamhaqullahu riba, al-mahqu an-naqsu wad-dhahab. Ya, an-naqsu dikurangi atau dihilangkan. Wa minhul muhaq fil hilal yuqal mahiqahu idza anqasahu wa azhaba barakatuhu. Ada istilah al-muhaq fil hilal. Jadi bulan itu kalau di tengah bulan namanya bulan Badar. Tapi kalau semakin dia mau masuk di akhir bulan seperti hari ini nih, mulai akhir bulan Dzulhijjah, maka disebut dengan al-muhaq fil hilal. Ya, artinya berkurang sedikit demi sedikit bulatan bulan yang ada di langit gitu ya. Maka disebut muhaq. Intinya berkurang atau nanti saat di akhir bulan hilang badarnya ya, atau hilang hilalnya. Hilal itu kan bulan sabit ya. Artinya cahayanya mulai sedikit demi sedikit dia berkurang. Yuqal mahiqahu idza anqasahu. Ya, dikatakan mahiqahu idza anqasahu wa adhaba barakatahu wal murad anallaha ta'ala au'adal murabi bi izhabi ma lahu wa ihlakihi Jadi Allah mengancam orang yang makan harta riba itu dihilangkan barokahnya. Bisa jadi ya thalibat, bisa jadi orang yang makan riba itu di dunia seakan-akan dia kaya. Karena dengan riba kan seakan-akan bertambah hartanya. Tetapi yang menjadi poinnya adalah bukan masalah kuantitas harta yang dia miliki di dunia, tapi keberkahan dari hartanya itu yang kemudian dikurangi atau bahkan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadits syarif innar riba wa in katsura fa aqibatuhu ila qallin. Sesungguhnya riba itu walaupun nilainya seakan-akan banyak, tapi sebenarnya ya akibat atau hujung dari itu semua adalah harta yang sangat sedikit, dalam arti dihilangkan barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad au'adallahu al-murabi bimahki malihi imma bi idhabihi bil kulliyah atau bi hirmanihi barakata malihi. Ya, Allah menginformasikan harta yang dia dapatkan dari riba itu akan dihilangkan barokah secara keseluruhan atau dihilangkan betul-betul hartanya ini Allah binasakan ya. Jadi bisa jadi dengan musibah ataupun dengan musibah alam ataupun dicuri dan seterusnya, bisa saja harta riba ini kemudian dihilangkan oleh Allah atau dihanguskan oleh Allah, atau bisa jadi hartanya masih ada dia miliki tapi kemudian keberkahannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa yurbis shadaqat. Nah, sebaliknya Allah melipat gandakan barokah dari perbuatan sedekah, yaitu ayaziduha wa yunammiha wa yaqtulu thawabuha bit tat'ifi fil akhirah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Nah, ini isyarat yang tadi saya katakan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan orang yang makan riba itu bisa dikategorikan kafir atau bisa dikategorikan athim, ya, sebagai ahli maksiat saja. Baik. Tsumma qala ta'ala innal ladzina amanu. Nah, kebalikannya ada pun orang-orang yang beriman yang menjauhi makan harta riba, ya, wa 'amilus shalihat wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, sebaliknya orang-orang yang beriman, beramal saleh, mendirikan salat, menunaikan zakat, tentunya adalah mereka yang pasti tidak akan bermuamalah dengan riba. Ya, seakan-akan diisyaratkan seperti itu oleh Allah, maka mereka akan lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya.
ثم جاء الوعيد والتهديد الشديد لمن تعامل بالربا وخاصة إذا كان هذا الشخص من المؤمنين فالربا والإيمان لا يجتمعان ولهذا أعلن الله الحرب على المرابين. Nah, ini juga ancaman lainnya ya. Ancaman selain yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, ancaman lainnya adalah Allah a'lana al-harb. Allah memaklumatkan peperangan kepada orang-orang yang makan harta riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulihi ay aykinu biharbin minallahi wa rasulihi wa hadza wa'idun liman lam yatruk lam yazar yakni lam yatruk ar-riba. Ya, wa itu betul falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tutlamun. Nah, adapun ketika seseorang itu ingin bertaubat dari akad riba, Allah memberikan kepadanya 3 pilihan. Ya, Allah memberikan kepada orang yang sudah terlanjur memakan harta riba dari saudaranya yang dia kasih pinjaman, ini diberikan 3 pilihan. Pilihan yang pertama, ya falakum ru'usu amwalikum. Ya sudah, ambillah pokoknya. Artinya kalau misalnya saudaranya yang tadi kemudian bisa mengembalikan uang yang dia pinjamkan, ya sudah, ambil pokok pinjamannya saja. Adapun yang sudah diakadkan secara ribawi itu tidak usah diambil, karena itu adalah harta yang haram. Karena di situ ketika dia mengambil pokok harta yang dia pinjamkan, la tazlimuna wala tudlamun. Ya, dia tidak menzalimi saudaranya dan dia juga tidak dizalimi dengan mengambil ru'usul amwalihi. Nah, sedangkan pilihan yang kedua, kalau misalnya saudaranya yang tadi diberikan pinjaman itu wa in kana dzu usrah, dalam kondisi tidak mampu mengembalikan, tidak mampu mengembalikan saat jatuh tempo, ya, orang yang dzu usrah itu adalah al-faqr wa dhiq, maka Allah memberikan himbauan, memberikan ajaran fanadhiratun ila maisarah. Berilah waktu ya kepada saudaranya yang nggak bisa mengembalikan saat jatuh tempo, untuk dia bisa mengembalikan saat dalam kondisi maisarah, yaitu dalam kondisi ghina wa yasa. Ya. Wa makna idza kana al-mustadin mu'siran fa akharuhu ila waqti sa'ati wal ghina la ta'khudhu minhu illa ra'sal mal. Ya. Jadi dikasih waktu untuk dia bisa mengembalikan hutangnya. Nah, pilihan yang ketiga ini yang paling baik. Ya, pilihan yang ketiga yang paling baik. Wa an tasaddaqu khairul lakum. Dan kalau dia ingin mensedekahkan harta yang sudah dipinjamkan tadi tidak mau diambil, ya di satu sisi dia taubat tapi kemudian juga tidak mau mengambilnya, mungkin ini sebagai bagian dari taubatnya yang taubat jujurnya ya dalam proses taubatnya, maka itu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena di situ ada pahala yang besar. Maka setelahnya Allah memberikan semacam penutup untuk kita betul-betul berhati-hati dalam kehidupan duniawi ini. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Ya, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ya, pada suatu hari di mana setiap manusia akan kembali kepada Allah, maksudnya kembali untuk dihisab dari setiap amalnya. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan setiap orang akan tuwaffa, ya, kullu nafsin ma kasabat, akan diberikan ganjaran dari setiap apa yang dia usahakan. Wafa itu kan artinya min kalimatil wafa. Al-wafa ya ini mana wafaul amanah, yang memenuhi amanah. Jadi artinya Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan setiap perbuatan manusia. Semuanya akan dihisab. Wahum la yuzlamu. Dan mereka hakikatnya tidak akan dizolimi karena setiap perbuatan itu tergantung kepada atau setiap hisab, setiap balasan tergantung kepada perbuatan mereka masing-masing, dan Allah tidak akan menzalimi mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik. Wal'an naqra sababun nuzul. Maminkum taqra. Baik, silakan satu di antara kalian membaca sababun nuzulnya. Ruzaina, Iqra. Ya Ruzaina. Aina Ruzaina? Ya, Ustaz. Baik, Iqra sababun nuzul. Nah, saya tampilkan lagi. Iqra sababun nuzul. Tafadhal ya Ruzaina.
Kana Al-Abbas wal Khalid bin Walid syarikina fil jahiliyah. Syarikaini fil jahiliyah. Ini fil jahiliyah. Yusallifani fir riba. Yuslifani fir riba ilan nasi ila nasin min sakifin. Faja'al Islam walahuma amwalul azimah fir riba. Fa'anzalallahu hadhil ayah. Baik. Fa'anzalallahu hadhil ayah. Jadi kalau kalian membaca riwayat ya, idza qara'tunna ba'dar riwayat al-muta'alliqah bil ayah wa fi hadhihi riwayah qala ar-rawi fa anzalallah. Hadhihi riwayah atau hadhihi al-maqalah tadullu ala anna al-qissah ad-da'irah fil ayah dia sebabun nuzul ya. Jadi salah satu tanda di antara tanda-tanda riwayat itu adalah sebabun nuzul. Kalau ada satu riwayat yang terkait dengan suatu ayat, di situ rawi mengatakan fa anzalallahu hadhil ayah. Nah, itu menunjukkan bahwa inilah sebabun nuzulnya. Nah, apa sebab nuzulnya? Al-Abbas wa Khalid bin Al-Walid. Ada dua sahabat Nabi ya. Bahkan dua sahabat Nabi yang cukup masyhur ini. Al-Abbas paman Nabi, ammun Nabi, wa Khalid bin Al-Walid Saifullah Al-Maslul ya. Itu syarika ini fil jahiliyah. Mereka ini berserikat artinya memiliki usaha bersama ya saat masa jahiliyah. Yuslifani fil riba. Bentuknya apa? Yuslifani fil riba. Yuslifani yakni yukrid ya, memberikan pinjaman dengan akad riba kepada sejumlah orang min Thaqif, dari Bani Thaqif yang tinggal di Thaif ya. Nah, ketika Islam datang, faja'al Islam walahu ma'amwalun 'azimah fil riba. Nah, ketika Islam datang dan mereka kemudian masuk Islam, ya mereka akhirnya mendapatkan harta yang sangat banyak sekali dari usaha di dalam jadi semacam ini, kalau hari ini bisa kita sebut usahanya itu usaha rentenir ya. Jadi mereka punya modal yang besar, punya harta yang banyak. Jadi modal itu dipakai untuk diberikan pinjaman-pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan, tapi dengan akad riba, rentenir, ya, namanya disebut aktivitas rentenir ini tadi. Nah, jadi dulunya pekerjaan Abbas dan Khalid bin Walid ini seorang renten, gitu ya. Nah, tapi setelah Islam datang turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Nah, turunlah ayat yang mengharamkan harta yang tadi mereka dapatkan lewat jalur riba. Baik, wasil ya Ruzainah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna kullar riba minar riba al-jahiliyah maudu'un wa awwalur riba adauhu riba al-Abbas. Baik. Akhirnya Nabi bersabda setelah turun ayat ini, setiap jenis akad riba di masa jahiliyah itu maudhu. Mana maudhu? Ya Ruzainah, mana maudhu? Mana maudhu? Ya Ruzainah. Arafti makna maudhu? Nah, jadi artinya setiap riba di masa jahiliyah itu maudhu. Maksud maudhu itu apa? Dihapuskan. Ya, dihapuskan. Wa awwalu riba adauhu ribal Abbas. Dan Nabi mengatakan riba pertama yang dihapus oleh beliau, artinya hukum dan akad riba yang dibatalkan oleh Rasulullah itu adalah riba pamannya Al-Abbas. Ya. Baik, wasil. Wa kullu dam minad damil jahiliyah maudhu'un. Wa awwalu dam adauhu damur Rabi'ah Al-Haris bin Abdul Muttalib. Ya. Dan darah yang di jahiliyah, artinya masalah dendam terkait dengan pembunuhan ya pada masa jahiliyah itu sudah dihapuskan juga. Dan dendam terkait dengan pembunuhan yang Rasulullah hapuskan adalah dendam atas Rabi'ah ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib. Artinya orang yang masuk Islam ya sudah, berarti dia hukum yang kejahatan-kejahatan yang berlaku sebelum masa Islam itu dihapus dengan adanya keislaman mereka. Nah, termasuk dalam hal ini ada riba. Baik, ini sebab nuzulnya. Maka sekali lagi seperti yang tadi saya katakan di awal, Allah mengatakan faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih ini hanya berlaku pada masa ketika Rasulullah menghapuskan riba yang dilakukan oleh sebagian sahabatnya. Ya, tetapi untuk hari ini nggak berlaku lagi.
untuk hari ini orang yang berakad dari sejak awal memang dia melakukan riba, atau di tengahnya dia baru tahu kalau riba itu haram, tetap dia mendapatkan dosa. Tinggal pilihannya adalah taubatan nasuha, ya. Bukan untuk mengulanginya lagi. Baik, sekarang naftu ila al-ahkam asy-syar'iyyah al-muta'alliqah bil ayah. Kita baca hukumnya. Baik, iqrana jama'atan al-hukm al-awwal. Iqrana jama'atan al-hukm al-awwal, itu yang di atas. Al-ahkam asy-syar'iyyah al-hukm al-awwal, iqra jama'atan. Al-hukmul awal. Al-ahkamu syar'iyyah, al-ahkamu awal. Al-hukmu. Iqra. Nah, al-hukm al-awwal. Al-hukmul awal. Mahwa riba. Mahwa riba al-syari'at al-islamiyah. Mahwa riba al-muharram. Baik, kelas. Mahwa riba al-muharram fi syariat islamiyah. Apa sih riba yang haram itu, ya? Seperti yang tadi sudah sebagian kita pahami. Nah, ini penjelasan dari Syekh As-Sabuni, ya, di kitabnya Ru'ail Bayan. Ar-riba alladhi harramahu al-Islam naw'an, riba nasi'ah wa riba al-fadl. Jadi riba yang haram itu ada dua jenis, riba nasi'ah wa riba al-fadl, ya. Ammal awal, yakni riba nasi'ah, fa huwa alladhi kana ma'rufan fil jahiliyah wa huwa an yuqridahu qadran mu'ayyanan minal mal ila zamanin mahdudin ka syahrin aw sanatin, mathalan ma'ashtirati ziyada fihi nadhiram tidadil ajal. Nah, ini yang tadi saya katakan di awal, ya, riba nasi'ah yang dimaksud dengan definisi riba pada ayat yang tadi kita tafsirkan. Apa tadi? Masih ingat nggak? Az-ziyadah apa tadi? Allati tu'khad. Apa tadi definisi riba, masih ingat nggak? Az-ziyadah allati akhadhaha al-muqrid minal mustaqrid muqabil al-ajal. Nah, jadi itu riba nasi'ah, ya. Itu jenis riba nasi'ah. Nah, inilah riba yang terjadi di masa jahiliyah yang Rasulullah tadi wada'aha, ya, min al-Abbas wa min ba'di ashabihi. Wa huwa an yuqridahu qadran muayyanan, seseorang yang memberikan pinjaman, ya, kepada orang lain dengan sejumlah harta minal mal ila zamanin mahdud, yang dibatasi pembayarannya pada waktu tertentu. Jatuh temponya misalnya 1 bulan, kasyarin atau sanatin, ma'ashtirati ziyadah, tetapi saat itu dibuat syarat kalau misalnya dia terlambat membayar akan diberikan tambahan bunga. Kalau kamu terlambat bayar, nanti bunganya naik. Nah, bisa jadi gini, ya. Riba nasi'ah itu bisa jadi penambahan bunganya disyaratkan dari awal menggunakan angka atau menggunakan persentase, atau bisa jadi saat saat jatuh tempo dia tidak bisa mengembalikan lalu diberikan tambahan waktu dengan syarat penambahan nilai pokok dari hutang. Nah, itu bisa juga di dua-duanya disebut riba nasi'ah. Jadi kalau seorang mukrid berkata kepada mustaqrid, saya kasih pinjaman 10 juta, kalau kamu nggak bisa kembalikan dalam waktu 1 bulan, maka akan bertambah setiap harinya 1% misalnya dari 10 juta itu. Nah, 1 hari nggak bisa kembaliin, nambah 1%. Kemudian hari kedua nggak bisa, nambah lagi 2%, dan seterusnya. Nah, itu juga termasuk riba nasi'ah. Ya, hukumnya ini adalah haram dan termasuk riba jahiliyah. Qala Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, innar rajula fil jahiliyati yakunu lahu 'alal rijali malun ila ajal. فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه فيقول الذي عليه الدين أخر عني دينك وأزيدك على مالك فيفعلان ذلك. Atau bisa jadi, ya tholibat, bisa jadi malah yang menganjurkan untuk adanya bunga itu orang yang minjam, bisa jadi bukan dari mukrid, ya. Jadi si mustaqridnya malah, jadi orang yang minjem uang ini karena dia belum bisa bayar, ya, atau misalnya dia belum mau membayar, akhirnya bilang kepada yang kasih pinjaman, ya udahlah, nanti saya bayar sebulan lagi gitu, ya, dan insya Allah akan saya kasih tambahan. Mungkin itu, mungkin nggak itu, dan mungkin nggak itu adalah riba. Iya. Nah, mungkin kan? Dan jadi yang namanya riba itu bukan hanya datangnya dari mukrid, ya, bisa jadi datangnya dari mustaqrid, dan malah yang kita sering dapati di lapangan bisa jadi kebanyakan dari mustaqrid, gitu kan? Udahlah, pinjamin saya uang, nanti saya kembaliin lebih. Nah, itu termasuk riba, ya. Jadi semacam menggoda mukrid untuk kemudian dia memberikan pinjaman atau memberikan tambahan waktu. Nah, itu bisa jadi datangnya dari mustaqrid. Nah, kalau si mukridnya menerima permintaan mustaqrid itu, ya maka dua-duanya termasuk makan harta riba, ya. Fayaf'alani dzalika. Fadzalika huwa riba adhafan mudha'afah fanahahumullahu 'azza wa jalla fi islamihim anhu. Wa hadha an-naw' min ar-riba huwa al-musta'mal al-an fil bunuk wal masarif al-maliyah. Nah, riba jenis inilah yang sekarang banyak terjadi di
dalam akad-akad perbankan ya, yang sifatnya konvensional biasanya. Haitsu ya'khuduna nisbah muayyanah fil mi'ah, yang mengambil persentase tertentu, misalnya ke khamsa 5% atau 10% fil mi'ah, wa yadfa'una al-amwal ila syarikat wal afrad, yang kemudian uang-uang itu diberikan pinjaman, dijadikan pinjaman kepada perorangan ataupun kepada lembaga-lembaga atau kepada usaha-usaha tertentu, tapi dengan pengembalian yang ada bunganya menggunakan beberapa persen tadi. Nah, ini namanya disebut riba nasi'ah ya, yang hari ini secara faktual banyak dilakukan di perbankan-perbankan konvensional. Amat tani, adapun riba jenis kedua, riba fadl. Nah, kalau riba fadl ini fahuwa alladzi waddahathu sunnah an-nabawiyyah al-mutahharah, wa huwa an yabi'a syai' bi nadhirihi ma'a ziyadati ahadil iwadaini 'ala al-akhar. Mithaluhu an yabi' kailan minal qamhi bi kailaini min qamhin akhar, aw ritlan minal 'asal asy-syami bi ritlin wa nisfin minal 'asal al-hijazi, wa hakadha fi jami'il makilati wal mawzunat. Nah, kalau untuk riba fadl ini biasanya adalah riba yang sifatnya barter antara dua jenis barang yang sama tapi dengan nilai yang berbeda. Nah, ini kalau biasanya contoh riba seperti ini adalah ini misalnya menjelang lebaran ya, biasanya ada orang yang menjajah-jajakan uang 100.000 ya, uang 100.000 tapi dia lembarannya adalah 5.000, lembarannya masih bagus gitu ya. Ditukar 100.000 dengan angka dijual senilai 120.000 misalnya. Nah, itu kan penukaran antara dua jenis barang yang sebenarnya nilainya sama gitu, tapi ada kelebihannya atas sebab mungkin kertasnya yang masih bagus atau karena dipecah menjadi 5.000-an. Nah, itu termasuk riba ya. Atau misalnya jual beli emas ya, jual beli emas dengan takaran yang sama, masing-masing adalah masing-masing adalah 1 kilogram misalnya, bukan takaran yang sama, masing-masing antara 1 kilogram dengan 1,5 kilogram misalnya, tapi ada orang yang membutuhkan bentuk yang berbeda gitu ya, satunya cincin, satunya gelang misalnya, tapi kemudian ditukar dengan timbangan yang berbeda. Nah, maka yang mengambil kelebihan dari timbangan tersebut ini termasuk riba ya. Jadi intinya pertukaran antara dua harta yang sama jenisnya tapi dengan takaran yang berbeda, ini termasuk riba yang disebut riba fadl ya. Baik, wal qaidah al-fiqhiyah ya. Nah, kaidah fikih yang berlaku terkait dengan dua jenis riba ini adalah fi hadza naw' min at-ta'amul hiya annahu idza tahadal jinsan haruma ziyada wan nasa, wa idza ikhtalafatil jinsan halat tafadul dunan nasa. Nah, ini kaidah dalam riba fadl dan sekaligus riba nasi'ah ya. Jadi kalau misalnya dua jenis barangnya itu dia sama, maka hukumnya tidak boleh haruma ziyada wan nasa, tidak boleh salah satunya adalah memiliki kelebihan dan juga tidak boleh akadnya itu sifatnya tidak cash di tempat ya. Tapi wa idza ikhtalafatil jinsan. Nah, ini yang sekarang lagi banyak populer ini ya. Ya, jual beli emas dengan menggunakan uang rupiah. Nah, boleh nggak beli emas dengan rupiah? Saya tanya, yang suka beli emas, boleh nggak? Beli emas pakai rupiah boleh nggak? Boleh. Nggak apa boleh? Kalian beli emas pakai uang rupiah boleh nggak? Kan dua-duanya mata uang. Beli dinar misalnya, beli dinar pakai uang rupiah boleh nggak? Boleh. Jawabannya boleh ya. Halat tafadul, tapi dengan syarat apa? Dunan nasa. Boleh, tapi dengan syarat tidak boleh akadnya itu dijeda oleh waktu. Artinya begini, akadnya harus kontan cash di tempat kontan cash di satu tempat yang sama. Pembayarannya harus kontan dan cash ya. Tidak boleh kemudian pembayarannya itu dikredit. Maka kredit emas nggak boleh. Kredit emas itu nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya beli emas harus kontan cash, tidak boleh kredit. Karena kalau dia kredit disitulah terjadi riba nasi'ah ya. Karena nilai emas kan akan bisa berubah gitu. Maka kalau dia dibeli secara kredit ini akan menyebabkan adanya riba. Ya. Tapi kalau belinya cash boleh, nggak ada masalah, walaupun dengan nilai yang berbeda. Baik. Wa tawdihan li hadhihi al-qa'idah al-fiqhiyyah naqul idza aradna mubadalata 'ainin bi 'ainin ka zaid bi zaid aw qamhin bi qamhin aw 'inabin bi 'inabin aw tamrin bi tamrin hurrimat ziyada mutlaqan wa la tu'tabaru al-jawda war-rada'a huna. Wa idza ikhtalafat al-ajnas ka qamhin bi sya'irin aw zaitin bi tamrin mathalan
Nah, misalnya kalau antara emas dan emas nggak boleh ya, berbeda nilainya. Tapi kalau misalnya idza ikhtalafatil ajnas, antara emas dengan uang, antara emas dengan perak misalnya, atau antara gandum dengan jelai, antara minyak dengan tamar misalnya. Nah, ini maka boleh dia berbeda nilainya, boleh dia berbeda kuantitasnya, tapi bisyarti al-qabd, dengan syarat harus ada al-qabd itu maksudnya dengan syarat harus jual beli kontan, cash. Tidak boleh dia bersifat taksid atau dikreditkan. Lima ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati al burru bil burri asy-sya'iru bis-sya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mitlan bi mitlin yadan bi yadin. Nah, ini kalau kemudian tidak mitlan bi mitlin atau tidak yadan bi yadin, namanya disebut riba fadl, ya. Faman zada awis tazada faqad arba. Kalau dia meminta tambahan atau menambahkan, maka itu sudah termasuk riba. Al-akhid wal mu'ti fihi sawa. Yang memberi ataupun yang menerima, dua-duanya dihukumi sama, yaitu makan riba. Tapi fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, namun kalau jenis-jenis harta tadi kemudian berbeda antara emas dan perak, misalnya antara emas dengan uang rupiah, antara albur dengan syair misalnya, maka babi kaifa syi'tum iya dan biyadin. Maka boleh dia kuantitasnya berbeda namun dengan syarat iya dan biyadin, yakni makbudon wa halan, langsung cash nilainya dan juga akadnya dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini maka jual beli emas itu dibolehkan. Membeli emas dengan rupiah itu dibolehkan dengan syarat waktu yang sama dan pembayarannya bersifat cash, ya. Tapi kalau dia kredit atau misalnya dalam waktu yang berbeda, ya nanti saya bayarnya minggu depan misalnya, nah ini nggak boleh. Nah, maka di situ akan terjadi riba nasiah. Baik, al-hukmu tsani. Baik, iqra'na jama'atan. Al-hukmu tsani. Hal tubahir riba al-qadi wa mal La ta'kulu Pada ngantuk ya. Amal miradi min qawlihi ta'ala la ta'kulur ribau riba itu salah tulisnya. Riba apa? La ta'kulu riba adhafa mudhafah. Baik, ini pertanyaan fikih nih. Biasanya ini juga digunakan oleh bankir-bankir ini ya. Mereka mengatakan begini, riba yang haram itu kalau ribanya banyak. Ya, tapi kalau ribanya sedikit, maka dia tidak haram. Karena Allah mengatakan la ta'kulu riba adhafa mudhafah. Misalnya begini. Ya, misalnya siapa di sini? Ade Safitri ya memberikan pinjaman kepada Rifa misalnya. Kata si Ade, ya dah saya kasih pinjaman 1 juta. Ya, saya kasih pinjaman 1 juta. Tapi nanti kamu kembalikan ke saya 1.010.000. Ya. Nah, itu riba nggak? 10.000-nya riba nggak? riba. Kan sedikit, cuma 10.000. Padahal Allah mengatakan la ta'kulu riba adhafa mudhafah. Padahal yang dilarang itu makan riba yang banyak. Kan 10.000 sedikit. Paling cuma bisa 10 kali parkir motor. Boleh nggak? Atau misalnya beginilah, nggak usah pengembalian. Misalnya beginilah, ya udah saya kasih pinjaman 10 juta, tapi sekali-sekali kamu traktir saya lah makan bakso. Nah, boleh nggak? Tidak boleh. Hah? Nggak boleh. Mensyaratkan makan bakso gara-gara hutang boleh nggak? Atau nggak usah bakso lah, bakso mahal 15.000. Ya udahlah, beliin saya gorengan aja 1 biji harga 1.000. Boleh nggak? Nggak boleh. Enggak. Kenapa nggak boleh? Kan Allah mengatakan la ta'kulu riba adhafa mudhafah. Yang nggak boleh itu kalau ribanya banyak. Mengambil keuntungan. Kenapa nggak boleh? Karena Kan merugikan yang lain, Ustaz. ini baca ini penjelasannya, Syekh Asobun memberi penjelasan. Ya, saya langsung saja jawab ya. Jadi penjelasannya ada beberapa poin ini. Kenapa riba yang sedikit pun nggak boleh? Padahal ayat mengatakan bahwa riba yang banyak itu yang tadi dilarang untuk dimakan. Ini ada 3 jawaban, ya. Syekh Asobun memberikan 3 jawaban. Inna qaulahu ta'ala at'afa mudha'afa laisa qaidan wala syarton. Sesungguhnya surah Ali Imran 130 ini yang mengatakan la ta'kulu riba at'afa mudha'afa itu bukanlah pembatasan, bukanlah syarat. Artinya bukan syarat bolehnya makan riba. Pada dasarnya riba itu hukumnya tetap haram, mau sedikit ataupun banyak. Adapun ketika Allah mengatakan jangan makan riba sebanyak-banyaknya, itu bukan syarat menjadi atau bukan pengecualian menjadikan riba itu adalah halal kalau dia sedikit, ya.
Tapi apa maksudnya? Kok Allah melarang kita makan riba sebanyak-banyaknya? Padahal juga riba yang sedikit hukumnya haram. Innama huwa libayanil waqi alladzi kana ta'amul alaihi ayyamal jahiliyah. Karena ayat ini bukan untuk menghalalkan riba yang sedikit. Ayat ini dimaksudkan untuk menjelaskan, menginformasikan bahwa di masa jahiliyah orang itu kalau makan riba pasti akan makan sebanyak-banyaknya. Jadi bukan dalam rangka menghalalkan yang sedikit gitu ya, tetapi akan menjelaskan sesuatu yang buruk pada masa jahiliyah. Kama yaqadihu min sarwin nuzul. Seperti yang tadi kita baca dalam sarwin nuzul bahwa Al-Abbas dan Khalid bin Walid itu ketika dia bermuamalah dengan riba maka bisa mendapat harta yang banyak. Jadi itu adalah bayanul waqi, bukan dalam rangka untuk menghalalkan mafhum mukhalafahnya ya. Walid tashni alaihim, dan juga untuk memberikan gambaran yang buruk bahwa orang yang makan riba itu pasti tidak akan merasa puas dengan yang sedikit, maka dia pasti akan terus-menerus menumpuk hartanya dengan riba tadi. Nah, jadi intinya ayat ini bukan dalam rangka menghalalkan yang sedikit. Ya. Artinya dikit ataupun banyak riba tetap haram. Yang kedua, jawaban yang kedua adalah innal muslimina qad ajma'u ala tahrimir riba qalilahu katsiruhu. Ya, semua umat Islam itu telah bersepakat riba itu hukumnya adalah haram mau dia sedikit ataupun banyak. Ya fahadzal qaul yu'tabaru khurujan 'alal ijma'. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa yang haram itu adalah riba yang banyak saja, maka ini adalah pandangan yang sudah bertentangan dengan ijma. Artinya pemahaman itu bukan ayatnya ya. Ayatnya tidak bertentangan dengan ijma, tapi pemahaman atas ayat yang mengatakan riba yang haram adalah riba yang banyak dan riba yang sedikit itu tidak haram, ini bertentangan dengan ijma. Ya, jadi ijma itu menetapkan mau sedikit ataupun banyak hukumnya adalah haram. Kemudian jawaban yang ketiga, naqulu liha ulail jahalah atu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Nah, kita katakan kepada orang-orang yang menghalalkan riba yang sedikit, kenapa mereka kok beriman hanya kepada sebagian ayat tapi kemudian kufur kepada sebagian yang lain. Padahal ayat yang lain mengatakan ittaqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan dan tinggalkan sisa-sisa dari riba. Dan sesungguhnya kan istilah sisa itu menunjukkan sesuatu yang sedikit. Ya, maka ayat ini juga jangan dilupakan. Artinya jangan kemudian mengambil ayat la ta'kulu riba apa mutu apa, tapi kemudian meninggalkan ayat wa dzaru ma baqiya minar riba. Nah, artinya sekali lagi, kalau terjadi seakan kontradiksi antara dua ayat ini, maka jawabannya adalah ayat yang melarang atau ayat yang mengisyaratkan seakan-akan makan riba itu boleh selama tidak berlebih-lebihan, itu maksudnya bukan untuk menghalalkan yang sedikit, tapi maksudnya adalah untuk menjelaskan apa yang menjadi kondisi pada masa jahiliyah. Ya. Dan yang kedua, bisa juga sebenarnya surah Ali Imran 130 ini telah dihapus ketentuannya dengan surat surat Al-Baqarah yang mengharamkan riba secara mutlak. Nah, jadi dia termasuk ayat yang mansukh, dan yang muhkam adalah ayat yang diamalkan adalah wa dzaru ma baqiya minar riba. Maupun mau sedikit maupun banyak tetap hukumnya adalah haram. Ya. Naktafi huna, kita masih ada sisa waktu atau tidak? In baqiya lanal waqt. Tadi kayaknya ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab. Di soal ya Tolibat. Nah, ini ada soal nih, ada soal di chat. Ya. Kita jawab dulu soal yang di chat ya. Kapan Ustadz Anda mau nanya, kalau kafirnya orang itu karena hal kayak tadi, nanti kalau dia masuk Islam lagi apakah harus syahadat? Ya jelas, orang kafir ya harus syahadat. Kalau dia misalnya meyakini perkataannya atau perbuatannya atau keyakinannya itu membuat dia murtad, misalnya pernah dia sempat misalnya meyakini bahwa riba itu halal misalnya ya, atau pernah dia mengingkari kewajiban sholat misalnya ya, lalu dia mau taubat, ya otomatis dia harus bersyahadat ulang, karena orang yang murtad itu kafir dan masuk Islamnya lagi dengan cara apa? Bersyahadat. Tapi yang menjadi persoalan begini ya Tolibat, dia wajib nggak mengqadha ibadah-ibadahnya yang dia tinggalkan selama murtad? Wajib nggak? Misalnya nih, ada orang yang lahir dalam kondisi Islam. Di umur 20 tahun dia murtad karena mengingkari ajaran Islam yang pasti. Ya, artinya dia kafir gara-gara murtad. Ya, kemudian di umur 40 tahun dia masuk Islam lagi, alhamdulillah dapat hidayah. Nah, dari antara umur 20 sampai 40 bisa jadi kan dia nggak sholat karena murtad tadi. Ya, kira-kira 20 tahun itu wajib nggak diqadha sholatnya? Enggak. Ada yang bilang diqadha, yang bilang enggak. Jawabannya fihi qaulan.
Jawabannya fihi qaulani. Ada dua pendapat. Ya. Mayoritas ulama berpendapat wajib mengqadha sholatnya sebagai bentuk hukuman dan khususnya dalam mazhab Syafi'i. Ya, tapi kalau dalam mazhab Hanafi tidak. Dalam mazhab Hanafi dengan dia masuk Islam maka itu sudah menghapus dosa-dosanya selama murtad. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i wajib mengqadha sholatnya. Ya, kalau dia masuk Islam. Ya, kalau kemudian mengatakan kok berat banget mazhab Syafi'i harus mengqadha sholat saat murtad. Ya salah sendiri kenapa dia murtad? Maka jangan mempermainkan agama. Kalau masuk Islam ya konsisten aja dengan keislamannya. Ya alhamdulillah dia nggak dihukum mati. Karena dalam hukum Islam orang yang murtad itu bisa dihukum mati walaupun lewat pengadilan. Ya, jadi kalau misalnya di pengadilan diangkat kasusnya ini orang murtad, bisa dalam hukum Islam ya, enggak kalau di hukum itu kita nggak ada aturan. Tapi dalam hukum Islam maka orang yang murtad bisa dihukum mati kalau dia tidak mau taubat. Nah, maka kalau misalnya dia mau taubat ya sudah urusannya dengan Allah, ya qadha saja sholatnya. Ya, tapi ada satu soal lagi nih, aku sekarang saya tambahkan satu soal lagi. Misalnya begini, dia Muslim sampai umur 20 tahun tadi ya. Nah, di saat umur 19 tahun, ketika dia masih Islam, dia sempat haji. Dia sempat berangkat haji. Ya, sepulang dari haji murtad. Ya, sepulang dari haji murtad. Mungkin nggak orang berangkat pulang haji murtad? Ya mungkin aja. Namanya hidayah kan. Nah, akhirnya dia murtad. Alhamdulillah di umur 40 tahun masuk Islam lagi. Nah, haji yang saat dia sebelum murtad itu sudah dilakukan, kira-kira wajib diqadha nggak? Wajib nggak dia ngulangi haji lagi? Atau haji yang sebelumnya batal nggak? Enggak. Ada dua pendapat. Ya, fihi qaulan. Jawabannya fihi qaulan. Ya, ada dua pendapat gitu ya. Nah, bagi yang mengatakan tidak wajib qadha seperti mazhab Hanafi tadi, maka tidak wajib dia mengqadha hajinya. Artinya ya apa amalan yang saat dia masih Islam, kalau dia masuk Islam lagi tetap diterima, masih tercatat ya. Karena yang namanya amal itu pahalanya batal, bagi yang mengatakan tadi tidak wajib qadha adalah disyaratkan harus mati dalam kondisi murtad. Padahal dia kan masuk Islam di umur tertentu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak, kemurtadannya secara otomatis membuat amal-amal dia gugur. Maka kalau dia kemudian kembali masuk Islam, otomatis kalau dia mampu melakukan haji, tetap wajib melakukan ibadah haji lagi. Kalau dia mampu ya. Nah, maka dia dihukumi seakan-akan belum pernah sama sekali berangkat haji. Nah, ini perbedaan terkait dengan hukum amal-amal yang sudah dilakukan saat Muslim atau dalam kondisi dia murtad. Ya. Intinya konsekuensi dari kemurtadan sangat besar. Ya. Dan orang yang kafir itu bisa saja di dunia seperti dihukumi Muslim, tapi di akhirat bisa saja Allah hukumi sebagai orang yang kafir kalau mengingkari kewajiban syariat. Ya. Baik. Jadi intinya orang yang kafir kalau masuk Islam lagi adalah harus bersyahadat. Soal akhir, ada yang mau tanya lagi? Ustadz, Ana mau tanya. Ya, betul. Manisailah. Nisma Zakia, Ustadz. Betul. Ustadz, sekarang kan lagi pandemi gini ya Ustadz, terus banyak yang buka jual beli emas online. Hukumnya bagaimana tuh Ustadz? Kan secara pembayaran langsung melalui transfer, tapi emasnya tidak langsung sampai ke kita Ustadz, bagaimana itu? Itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena akadnya itu langsung sudah terbayar dengan cash. Masalah barangnya belum tersampaikan, yaitu sifatnya semacam proses saja. Jadi begini, sederhananya begini. Kalau kalian jual beli online, ini kita ambil analogi kasus lain ya. Kalian jual beli online nih lewat lewat market online itu ya. Nah, kemudian kan yang namanya syarat sahnya jual beli itu ijab qabul. Saya tanya, ijab qabulnya kapan? Jual beli online itu ijab qabulnya kapan? Atau ada nggak ijab qabul dalam jual beli? Dalam jual beli online itu ada nggak ijab qabul? Ada. Ada Apa ijab qabulnya apa? transfer uang. Ada nggak misalnya antara pembeli penjual itu ngomong misalnya saya terima uangnya, saya ada nggak? Kan nggak ada, secara praktek kan nggak ada gitu ya. Tapi sebenarnya tadi ada yang jawab tadi ya, akad ijab qabul jual beli online itu sudah terjadi ketika dia sudah menyepakati barang yang mau dibeli lalu ditransfer walaupun barangnya belum dia terima, itu sudah terjadi ijab qabul ya. Artinya saat sudah mentransfer uang ya, setelah barangnya itu disepakati yang mau dibeli apa, hakikatnya sudah terjadi akad secara cash. Nah, maka jual beli emas
selama uang yang ditransfer itu cash, itu pada dasarnya bukan riba. Ya, karena dia sudah membayar secara kontan. Nah, kecuali kalau misalnya barangnya ini belum barangnya misalnya belum dikirim gitu ya, belum dipastikan nilai barangnya apa atau barangnya yang mau dijual emasnya itu berapa. Terus pembayarannya juga sifatnya kredit. Nah, disitulah baru dia riba gitu ya. Tapi kalau barangnya disepakati, saya mau beli emas 1 kilogram misalnya. Berapa 1 kilogram emas sekarang? 1 gram aja 1 juta. 1 kilo berapa? 10 juta. Nah, berarti 1 kilo 10 juta. Itu kan disepakati, harganya 10 juta rupiahnya. Ya udah langsung transfer detik itu juga. Maka walaupun emasnya nanti dikirim misalnya seminggu lagi nggak masalah gitu. Karena itu sudah terjadi akad secara ya dan biadin atau qabdon. Ya, sudah terjadi akad secara cash. Gitu. Baik. Ada lagi? Nah, ini ada pertanyaan lagi nih di chat. Apa Ustaz mau nanya lewat chat karena sinyalnya kurang bagus. Mudah-mudahan Allah kasih sinyal yang bagus ya. Agama kan di sisi Allah cuma Islam, tapi kenapa ada agama lain selain Islam? Kenapa ada agama lain selain Islam? Ya sama seperti Allah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Ya, Allah memberikan pilihan kepada manusia. Kalau misalnya nih Allah tetapkan agama atau Allah jadikan setiap orang harus semuanya bukan Allah jadikan ya, Allah takdirkan semua orang pasti masuk Islam. Ya untuk apa Allah ciptakan dunia ini gitu? Ya, kalau manusia kemudian tidak diberikan pilihan. Nah, maka ketika seseorang kok ada yang masuk Islam dan ada yang tidak masuk Islam, yaitu tentunya bagian dari bagian dari kehendak Allah agar manusia bisa mengambil pilihan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tapi dengan catatan ya, agama ada di luar Islam, tapi ada agama yang satu-satunya diridhoi oleh Allah. Ya, inna dina indallahil Islam. Bukan berarti kita mengatakan ada agama selain Islam berarti agama itu bisa saja diridhoi Allah. Enggak, agama lebih dari satu iya, tetapi tetap yang diridhoi hanya Islam. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Nah, artinya agama itu bisa lebih dari satu gitu, tapi tetap yang diterima oleh Allah adalah Islam. Nah, saya tanya nih untuk kalian, ini kadang banyak juga yang nggak paham jawabannya. Kalau ada orang Yahudi atau ada orang Nasrani percaya kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, artinya mereka meyakini, misalnya orang Yahudi ya atau orang Nasrani misalnya meyakini Nabi Isa itu seorang rasul dan dia meyakini Allah lah satu-satunya yang disembah. Kira-kira ini agamanya benar nggak? Jadi dia mengesahkan Allah dan meyakini Isa sebagai seorang nabi. Kira-kira dia diterima nggak agamanya saat ini? Ada yang mau jawab? Coba saya tanya. Enggak, karena dia. Kenapa? Adik Sapiti, silakan jawab. Kenapa? Karena yang dia anut sekarang itu agamanya bukan Islam. Nah, kan setiap agama Nabi Islam. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh semuanya Islam. Ya. Setiap Nabi itu Muslim. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Hari ini ada orang yang mengikuti agama Nabi Isa. Ya, tapi percaya bahwa Isa itu seorang Rasul dan meyakini Allah itu Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, namanya kalau sekarang ini ya, kalian bisa browsing nanti di internet. Ada satu kelompok Nasrani namanya adalah Nasrani Unitarian. Ya, jadi satu sekte dalam ajaran Nasrani namanya Unitarian. Jadi mereka meyakini Isa itu sebagai nabi saja dan Allah itu satu-satunya yang esa. Nah, tapi kira-kira mereka termasuk diterima nggak keyakinan seperti ini nanti di akhirat? Padahal kita sebagai Muslim meyakini setiap nabi itu membawa Islam, bukan hanya Nabi Muhammad. Ya, agama Nabi Isa juga Muslim, agama Nabi Musa juga Islam. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau mereka beriman kepada nabinya sendiri dan mengesahkan Allah, kira-kira Muslim tidak? Walaupun nanti agamanya bisa Nasrani atau Yahudi, Muslim nggak? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Wah, kalau jawabannya wallahu a'lam dipertanyakan imannya ini. Enggak. Ada masalah dengan iman kalian ini. Nah, jawabannya apa? Jawabannya begini ya, apa sekalian. Saya tanya, definisi kafir itu apa sih? Definisi kafir, apa definisi kafir? Ayo, ada yang mau jawab nggak? Apa? Kalau dikatakan orang itu kafir, maksudnya apa? Mengingkari apa? Mengingkari syariat Allah.
Hah? Terus? Atau ajaran Islam? Keluar dari Islam. Udah itu aja. Saya tanya. Mengikuti ajaran Nabi Musa, mengikuti ajaran Nabi Nasrani keluar gak dari syariat Allah? Enggak, tapi kan sekarang udah ada Nabi Muhammad. Beda, Ustaz. Nah itu poinnya tadi tuh. Poinnya ada pada nama Nabi Muhammad. Poinnya di situ. Ya, jadi yang namanya orang kafir, yang disebut orang kafir itu adalah yang mengingkari ajaran Nabi Muhammad. Tuh jawaban definisi kafir. Alladzi ankara ma ursila ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan apa? Kata Nabi Muhammad, "Ma yusma'u bi min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyyun wa lam yu'minu billadzi ursiltu bihi illa annahu min ashabina." Ya, tiadalah suatu umat pun dari umat ini yang dia tetap berpegang kepada agama Yahudi ataupun Nasrani, lalu setelah itu dia mendengar risalahku, ajaran Nabi Muhammad, namun tidak mau beriman, kecuali dia termasuk ahli neraka. Jadi definisi kafir itu bukan hanya terkait dengan dia mengikuti syariat Allah saja, tidak, tapi syariatnya spesifik, syariat Allah yang mana? Gitu, karena setiap nabi punya syariat. Jadi spesifiknya adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya ada kisah unik nih, ini saya tambahkan lagi. Kisah unik yang terjadi di masa Imam Abu Bakar Al-Baqillani rahimahullah ta'ala. Imam Abu Bakar Al-Baqillani itu pernah berdebat dengan pendeta-pendeta dari kerajaan Bizantium, ya, kerajaan Romawi Timur, yang saat itu bertahta di Konstantinopel. Ya, saat itu belum dikuasai umat Islam di masa Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Nah, kemudian Imam Abu Bakar Al-Baqillani ini diutus oleh khalifah untuk berdiskusi urusan agama dengan para pendeta saat itu. Nah, para pendeta ini bertanya, ya, para pendeta ini mengajukan persoalan kepada Imam Al-Baqillani. Ya Imam, ya, kok agama Islam itu diskriminatif? Kok agama Islam itu tidak adil? Kenapa laki-laki kalian, para muslim yang laki-laki, boleh menikah dengan wanita kami? Boleh menikah dengan wanita Yahudi, boleh menikah dengan wanita Nasrani, seperti yang disebutkan soal Maidah, wal musonatu minal ladzina utul kitaba hillul lakum, itu kan disebutkan soal Maidah. Kenapa kok laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahli kita? Tapi sebaliknya, laki-laki ahli kita kok nggak boleh menikah dengan muslimah? Ya, laki-laki ahli kita nggak boleh menikah dengan muslimah dalam ajaran Islam. Akhirnya mereka mengatakan ini kan nggak adil. Kalau mau adil ya kami bolehlah nikah dengan wanita muslimah, gitu ya. Nah itu jawab pertanyaan kepada Imam Al-Baqillani. Dijawab oleh Imam Al-Baqillani. Kata Imam Al-Baqillani, kami ini laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita Yahudi karena kami beriman kepada Nabi Musa. Kami ini boleh menikah dengan wanita Nasrani karena kami beriman dengan Nabi Isa. Lah kalau kalian ingin menikahi wanita kami, ya berimanlah kepada Nabi siapa? Ya Nabi Muhammad. Nah persoalannya mereka nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Nah itu persoalannya, gitu ya. Jadi walaupun mereka mengesahkan Allah, walaupun mereka mengimani Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang mereka yakini, tapi tetap mengingkari Nabi Muhammad, jelas mereka tetap kafir. Makanya keselamatan yang dimaksud dalam surah Al-Asr, wal 'asri inna insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, itu terikat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa alladziina aamanu, yang selamat itu adalah kecuali semua orang tidak akan dalam kondisi merugi kecuali yang beriman, maksudnya beriman kepada Nabi Muhammad. Wa 'amilus shalihat, mengamalkan amalan-amalan soleh yang sesuai dengan risalah Nabi Muhammad. Nah, jadi poin pentingnya ada pada sosok Nabi Muhammad. Nah, ini kalian harus hati-hati nih, yakini dengan benar ya, yang disebut orang kafir itu adalah kalau dia mengingkari ajaran siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang ini mulai muncul itu kelompok-kelompok yang tadi saya sebut. Ada kelompok Nasrani Unitarian, ada kelompok Yahudi yang juga mengesahkan Tuhannya, mengesahkan Allah, tapi tetap tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, bagi kita sebagai muslim mereka tetap seorang kafir, ya, tetap tidak kita katakan muslim. Karena syarat masuk Islam itu adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi bukan hanya asyhadu alla ilaha illallah, yang mereka asyhadu alla ilaha illallah iya, tapi wa asyhadu anna Muhammadnya mana? Nah, itu jadi persoalan gitu ya. Jadi dua-duanya harus disyahadatkan. Tentunya, nah, hada huwal Islam. Ya, hada huwal Islam. Baik, soal akhir. Pertanyaan lain? Kalau tidak ada pertanyaan, saya kasih pertanyaan. Ustaz, mau tanya dong, Ya. Ustaz. Fadhal. Man sa'ilah. Ada, Ustaz. Nah, fadhal. Kira-kira mungkin nggak sih, Ustaz, rezekinya itu
apa yang nggak lancar itu gara-gara orang itu utang dengan bank gitu, Ustaz. Ya mungkin saja. Karena tadi sebenarnya yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, ya Allah Allah menghapuskan atau Allah mengurangi atau Allah menghanguskan harta yang didapat lewat jalur riba. Itu bisa dua kondisi atau bisa dua-duanya, bisa salah satu atau bisa dua-duanya. Bisa artinya adalah Allah hilangkan dalam arti kuantitas hartanya dia tidak miliki. Kan Allah bisa saja ada orang yang kaya raya karena dia seorang rentenir misalnya, dalam sekejap saja kemudian hartanya kebakar. Mungkin nggak? Mungkin, berarti kan hilang hartanya dalam arti fisiknya nggak ada. Tapi bisa jadi dia memiliki harta yang berlimpah lewat jalur riba tadi, bahkan mati dalam kondisi kaya raya, tapi rupanya tidak ada keberkahan. Dalam arti nanti hartanya di akhirat malah menjadi musuh bagi dirinya. Dan harta yang dia tinggalkan menjadi milik siapa? Menjadi milik ahli warisnya. Gitu kan? Walaupun ahli waris juga dalam hal ini berkewajiban untuk, ya, kalau memang dia dipastikan itu harta riba tidak boleh dimiliki, harus disedekahkan. Nah, tapi intinya orang yang kemudian bermuamalah dengan ribawi ataupun dengan akad-akad yang lainnya, bukan hanya riba, intinya kalau dia memiliki harta yang haram, bisa ada dua kemungkinan ini. Bisa kemungkinan memang hartanya dihanguskan oleh Allah dalam arti di dunia, dihilangkan, tapi ini malah lebih baik. Kalau dengan dihanguskannya harta, bisa jadi itu menjadi penghapus dosa. Kalau dia kemudian dengan itu merasa, oh berarti ada yang salah dengan cara bermuamalatnya. Akhirnya dia sadar dan taubat, alhamdulillah. Berarti itu cara Allah ingin mengembalikan dia kepada jalannya. Tapi bisa jadi Allah lakukan istidraj. Nah, ini yang kita khawatir, istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah Allah mudahkan rezekinya, Allah perluas kekayaannya, kemudian Allah berikan limpahan kekayaan kepadanya, Allah berikan ketenangan dalam hidupnya dengan kekayaannya. Tapi rupanya itu semua adalah agar dia kemudian dibuat sanastadrijuhum min haitsu wa umlilahum inna kaidi matin. Allah biarkan mereka dalam kondisi seperti itu, tapi di hari kiamat nanti azabnya semakin pedih. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi artinya begini, jangan juga kita berpikir jangan juga kita kemudian memahami kebalikannya. Ya, kalau ada seorang mukmin yang selama ini kita yakin dia soleh, selama ini kita yakin dia orangnya tidak pernah bermuamalah dengan yang haram. Tiba-tiba Allah kemudian hilangkan hartanya. Allah beri dia ujian, ya hartanya habis dan seterusnya. Ya jangan juga kita tuduh, oh gara-gara makan riba ya. Ya belum tentu. Bisa jadi itu ujian Allah kepada dirinya. Sebagaimana kalau ada orang yang hartanya melimpah dan kita tahu dia misalnya bermuamalah secara ribawi, akhirnya kita katakan, ini orang ini diberkahi Allah. Ya belum tentu juga, gitu kan. Jadi artinya standar rezeki itu kadang itu rahasia Allah. Kita tidak bisa memastikan. Yang penting bagaimana kita bermuamalah dengan cara yang benar. Tapi syukuran Ustaz. Kita bisa simpulkan rezekinya tidak barokah ya kalau orang itu makan harta haram. Ya. Baik. Soal akhir? Ustaz, uridu an as'al. Ya, betul. Misalkan Ustaz kita meminjamkan harta kepada seorang, lalu ketika si peminjam ini mengembalikannya lagi, dia memberikan ucapan terima kasih berupa entah itu makanan ataupun melebihkan, itu gimana hukumnya Ustaz? Apakah termasuk riba? Itu boleh dengan syarat tidak disyaratkan di awal, tapi murni inisiatif penerima hutang. Ya, dan ini dibolehkan atas dasar hadis Nabi tahadu tahabu, jadi babnya itu hadiah, dan juga berdasarkan ayat Al-Qur'an wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi ini termasuk anjuran, malah kalau kita berhutang nih kepada seseorang, ya kita pinjam uang 10 juta misalnya. Dan kemudian kita ingin kembalikan, ya tentu dengan syarat ya tidak diakadkan di awal ya. Itu inisiatif kita, itu boleh. Akhirnya kita, nih saya alhamdulillah punya uang 10 juta mau saya kembalikan, mau nggak saya traktir makan misalnya, atau saya kasih tambahan misalnya, nggak masalah. Ya, ini masuk ke dalam bab hadiah dan itu masuk dalam bab wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Gitu. Tapi kalau diakadkan di awal nggak boleh. Ya, jadi bedakan antara mengakadkannya di awal dengan pemberian yang sifatnya cuma-cuma di saat dia mengembalikan. Nah, itu boleh-boleh saja. Dan tidak boleh termasuk riba. Ya, termasuk riba kalau misalnya dia mengatakan begini, ya udahlah, saya kasih dulu 1 juta, tapi saya minta tambahan tempo waktu. Nah, ini riba. Ya, jadi disyaratkan pemberian yang sifatnya hadiah ini betul-betul dia sudah mengembalikan hartanya, ya, mengembalikan pinjamannya. Lalu dia kasih tambahan yang sifatnya hadiah, nah, itu boleh banget. Tapi kalau itu sebagai syarat untuk dia minta tambahan waktu, itu riba. Ya, atau itu sebagai syarat untuk dibayarkan nanti, itu termasuk riba. Nah, intinya tergantung bagaimana bentuknya. Nah, terkait dengan masalah ini saya tanya nih ya kepada kalian.
Boleh nggak orang yang memberikan pinjaman tapi uangnya itu belum dikembalikan, si penerima pinjaman ini yang berhutang itu berinisiatif sebelum dia bayar hutangnya memberikan sesuatu, misalnya ngasih traktir makan, misalnya, boleh nggak? Kasih hadiah, boleh nggak? Padahal dia belum bayar hutang dan tidak ada urusan dengan hutangnya, intinya dia inisiatif mau ngasih hadiah, boleh nggak diterima hadiahnya? Boleh, Ustaz. Boleh, Ustaz. Mungkin boleh. Jadi misalnya siapa? Misalnya Dara Agusti minjem uang 10 juta kepada siapa? Kepada Iva misalnya ya. 10 juta kepada Iva. Tapi Dara ini kemudian belum bayar nih, ya belum jatuh tempo. Setahun lagi misalnya jatuh tempo. Ya sekali-sekali dia ngasih hadiah, sekali-sekali dia ngasih traktir makan. Boleh nggak? Boleh, Ustaz. Boleh. Jawabannya bukan fihi qaulan. Tapi jawabannya tergantung. Nah, tergantung apa? Tergantung begini. Kalau Dara yang tadi punya hutang, ya, sebelum berhutang punya kebiasaan memberi hadiah kepada Iva, punya kebiasaan mentraktir makanan kepada Iva yang memberikan hutang, maka saat dia meminjam boleh untuk menerima hadiah tersebut. Karena itu sebagai suatu kebiasaan dan tidak menjadi indikator bahwa pemberian itu sebagai atau ada kaitannya dengan hutang. Karena itu suatu kebiasaan. Tapi kalau misalnya Dara yang selama ini nggak pernah sama sekali kasih hadiah kepada Iva, nggak pernah traktir Iva sesuatu apapun, gara-gara dia minjem akhirnya traktir, nah itu nggak boleh. Paham perbedaannya? Ya? Paham, Ustaz. Ya kenapa nggak boleh? Karena dalam pemberian hadiah itu ada indikator termasuk pemanfaatan atas sebab hutang piutangnya. Maka dia masuk dalam kaidah kullu qardin jaro manfaah bahwa riba. Setiap manfaat yang didapatkan lewat akad hutang piutang adalah riba. Nah, jadi dikembalikan kepada kebiasaannya. Kalau misalnya dia selama ini biasa memberi hadiah, terlepas dia punya hutang atau tidak, ya silakan, nggak masalah, kita terima. Itu bukan riba. Tapi kalau misalnya, tumbenan dia ngasih hadiah, tumbenan dia ngasih traktir makanan. Nah, ini kayaknya gara-gara hutangnya. Nah, di situ riba. Nah, makanya kalau kalian mau minjem uang, biar nanti pemberiannya tidak sebagai hutang, tidak sebagai riba, ya dari sekarang salinglah kalian bertraktir makanan, salinglah berbagi hadiah, gitu ya. Agar nanti ketika sewaktu-waktu minjem uang, ya nggak masalah, hadiah itu terus berlanjut. Gitu ya. Yang penting tidak disyaratkan di dalam akad. Jadi nggak disyaratkan misalnya begini, ya saya kasih pinjaman 10 juta selama 1 tahun, tapi setiap bulannya traktir saya makan bakso. Nah ini nggak boleh, ya karena itu adalah riba. Baik, Fahimtuna? Al-farqu bainahuma? Ya, Ustaz. Baik. Afwan Ustaz. Man, fadol. Man, Isailah. Saya ingin bertanya. Man. Saya tuh Dina. ada nama saya di sini. Dina. Ya, fadol. Apa hukumnya jika ada seseorang yang ingin meminjam motor, tapi yang memiliki motor ini memiliki syarat harus ngisi bensin? Oke. Kalau itu boleh. Apa hukumnya? Boleh. Karena ini bukan hutang piutang, itu masuk dalam akad i'arah. I'arah itu pinjam meminjam. Dan pinjam meminjam itu seperti kita menyewakan barang. Itu boleh-boleh saja kalau kita mensyaratkan, ya udah kembaliin tapi isi tangkinya penuh, itu boleh-boleh aja enggak apa-apa. Ya, kalau misalnya orang yang tadi kemudian mengatakan, ya udah saya nggak jadi minjam, ya nggak masalah juga. Jadi itu diberikan kepada keriduan orang yang minjam. Ini bedakan ya, Berarti bukan termasuk riba ya, Ustaz? Ya, karena bukan akad qorad ya. Nanti kalian bisa pelajari dalam bab namanya akad i'arah. Ya, akad i'arah itu bukan qorad, itu dua hal yang berbeda. Ya. Jadi mensyaratkan seperti tadi, kalau dalam akad i'arah boleh-boleh aja, nggak masalah. Karena dia mengambil manfaat dari pinjamannya tadi. Dan itu kan akhirnya dikembalikan kan motornya itu, tapi manfaatnya kan nggak dikembalikan. Nah, artinya dia menggunakan, apalagi kalau motornya itu misalnya dia gunakan bensinnya dia pakai untuk perjalanan dia dan seterusnya. Ya kita isi penuh sebagai bagian dari
wa idza huyitum bitahiyatin tadi. Kalaupun disyaratkan juga nggak ada masalah karena itu masuk dalam bab i'arah, bukan bab fardun. Ya, bedakan antara dua akad ini. Ya, boleh saja. Baik, salah fard? Baik, kelas la yujad ayu soal wa illa naktafi huna. Ya. Baik, kita cukupkan saja ini kan udah jam 12:30. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut al-muhadarah ats-tsaniyah wal 20 ya, muhadarah yang ke-22. Setiap ayat yang menjadi muqarrar dalam tafsir ayat ahkam yang saya ajar itu akan ditanyakan sebagai ujian. Ya, jadi kalian juga harus hafal dari ayat-ayat riba, nanti hafal dengan ayat-ayat yang lain. Bukan hanya hukumnya ya, hafal ayatnya juga. Nah, jadi nanti ada ujian tahfidz tertulis dari ayat-ayat tentang ayat yang tadi jadi muqarrar kita. Maka dari sekarang mulai kalian cicil hafalannya, bukan hanya tahfidz mata kuliah tahfidz, tapi juga mata kuliah tafsir ayat ahkam, ayatnya dihafal. Baik, naktafiuna wa naktafi bi kafaratil majlis. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku kali hada astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair ya Ustaz. Barakallahu Barakallahu fiik. Iyakum.